Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 2. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo, kita pelajari. Ayo membaca. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Amati gambar dan baca teks berikut dalam hati. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yans, yang memperkenalkan permainan ini. Yans berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu, ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh." Ejeknya, "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya, ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berdiskusi. Setelah mempelajari bagaimana siswa di SDN Nusantara menjalin kerjasama dan persatuan dalam keseharian mereka, sekarang saatnya kamu menuangkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dalam sebuah drama. Buatlah naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan secara berkelompok. Ayo berkreasi. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Jelaskan. Diskusikan jawabanmu secara berkelompok dan peragakan contoh-contoh pola lantai tersebut. Sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari hindang yang berasal dari Sumatera Barat. Amati gambar dan baca penjelasannya. Pola lantai dalam tari hindang. 1. Tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi. Tuh, titik. Dilakukan bergantian selama 3 kali.
Kemudian, tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. 2. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai. Bagian depan badan. Titik. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai. Bagian belakang badan. Titik. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. 3. Tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai. Bagian depan badan. Titik. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai. Bagian belakang badan. Titik. Dilakukan secara bergantian selama 3x. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. 4. Ulangi gerakan nomor 2. 5. Ulangi gerakan nomor 3. 6. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. 7. Posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. 8. Ulangi gerakan nomor 6. 9. Ulangi gerakan nomor 7. 10. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. 11. Posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Sekarang saatnya kamu mempraktikkan pola lantai dan gerakan tari indang. Perhatikan penjelasan dan ikuti peragaan oleh guru. Tari indang biasanya ditampilkan secara berkelompok, sehingga diperlukan panggung yang luas. Panggung di sekolahku memiliki panjang 4,5 meter, lebar 3,5 meter, dan luas 15,75 meter persegi. Panggung tersebut cukup menampung kelompok tari di kelasku. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ceritakan kepada orang tua di rumah mengenai pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mencapai tujuan. Ajaklah semua anggota keluarga untuk menerapkan semangat persatuan dan kerjasama di rumah. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.